udah pacarannya indah sekali, pas pernikahannya indah sekali, baru umur setahun, 2 tahun, 3 tahun, tiba-tiba blak, penyesalan dan penyesalan. Kita kan terkadang tidak bisa memilih dengan siapa kita jatuh cinta. It just happen. Welcome back in the circle di episode ke-11. Yeay, finally! Aku kedatangan seorang aktris, presenter, host, terus juga YouTuber juga. Kan bareng dengan Anda YouTubernya. Iya, di acara yang satu lagi ya kan, sama Kak Selin juga, Kak Gisel, Kak Moa, Kak Lee Jong Hun. Alhamdulillah, akulah yang paling biasa aja ya Kak ya. Apanya kamu itu adalah salah satu jiwa penuntun di YouTube channel, nggak boleh disebut sini, yang satunya. Karena gini, kita memang udah jalan duluan waktu itu kan ya. Terus tiba-tiba di tengah jalan, awalnya Ratu itu hadir sebagai bintang tamu, tapi jiwanya Ratu itu membuat kita ngerasa nggak bisa, dia harus jadi anggota arisan kita. Nomor rekening berapa? Nomor rekening berapa Kak? Itu ntar persentasenya aja ya. Biasalah cashback gitu ya. Oke, siapa sih yang nggak kenal seorang Kak Anya Dwinov? Kak Anya Dwinov ini sudah memulai karir dari zaman dulu sebelum ada keviral-viralan, tanpa keviral-viralan. Belum ada sosial media lah intinya belum ada keviral-viralan, intinya gitu. Karena circle is zaman dulu tuh kalau mau viral ya, itu katanya cari sensasi masuk ke infotainment. Oh gitu? Oh iya, dulu begitu. Dulu memang sudah ada? Ada trik-triknya supaya naik daun, kelihatan. Tapi dulu kan karena kita tidak punya channel sendiri, nggak ada YouTube, nggak ada Instagram, nggak ada media-media sosial kayak begini. Jadi andalan kita adalah membuat cerita, mereka, andalan mereka tuh adalah membuat cerita supaya menarik di dunia infotainment. Oh jadi beberapa diantaranya, even mereka artis besar itu sudah tetap ada setting-settingan tuh. Bedanya itu lebih terorganisir lah ya Kak ya. Bener, udah sampai ada dulu manajemen gosip. Salah satu manajemen gosip yang terkenal di dunia, aku lupa nama perusahaannya, tapi itu yang membuat terkenal Paris Hilton. Oh adiknya siapa? Perez ya? Bukan, itu bukan adiknya, Keles. Bukan. Tapi namanya Hilton juga kan? Enggak, itu cuman dia itu cuman memplesetkan dirinya. Karena kan pada itu eranya Paris Hilton itu kan sangat terkenal. Terus waktu itu dia adalah seseorang yang dari garis keturunan perhotelan Hilton. Tapi bagaimana supaya dia menonjol di dunia entertainment, ternyata di Amerika itu ada bisnisnya, ada manajemen gosip. Jadi mereka akan mengambil strategi kapan dan apa bentuk gosipnya, lalu bagaimana mengcounternya, lalu mereka punya kerumunan wartawan yang sudah menjadi gengnya mereka, yang mereka sudah tahu harus diarahkan gimana. Wah ini berita baru ini. Itu zaman dulu banget. Di Indonesia ada nomor teleponnya? Di Indonesia ada tidak resminya, tapi kayaknya sudah tidak begitu hits karena sekarang sudah ada channelnya masing-masing gitu, bisa membuat viralnya masing-masing dengan kolaborasi dengan channel-channel yang mana gitu. I see. Tapi kalau Kak Anya sendiri menapaki dunia karir di dunia entertainment, pakai manajemen yang gosip tadi atau gimana? Of course tidak, bahkan kurang. Jujur. Kayaknya. Sekarang coba di Google. Jujurlah padaku. Astaga, gue tahu deh yang penyanyi, ya Allah, jangan gitu dong. Ya nggak maksudnya kalau dunia tarik suara adalah satu dunia yang tidak pernah bisa aku raih kecuali sebagai presenternya aja. Oke. Merendah, padahal ini biasanya yang begini-begini pasti nggak bisa, ya Allah, karaoke aja paling nggak mau. Aku tuh berapa kali ya ditawarin MC pembukaan karaoke, aduh ampun, gua ampun, bayarannya tinggi, aduh menggiurkah, tapi ampun. Kenapa? Pertama, saya nggak nyanyi, karena saya nggak bisa nyanyi, saya orangnya tahu diri. Terus tambah lagi, saya nggak ngerti karena orang yang tidak suka bernyanyi, jadi tidak mengerti dunia funnya bernyanyi apa tuh, nggak ngerti. Sebenarnya sama sih Kak kayak aku. Aku kan sebenarnya influencer yang dadakan ya. Mendadak menjadi influencer. Dimana sebenarnya aku sendiri pribadi, makanya platform aku itu ya, aku disuruh bisa mempromosikan sesuatu. Itu aku rada nervous juga sebenarnya karena aku terbiasa untuk kayak di dunia aku lah, misalnya acting, utama modeling pasti. Lalu kalau host ya udahlah, masih mempelajari, banyak yang ngajarin. Tapi bagus kok dirinya. Tapi kalau influencer, kita how to influence people tuh susah banget. Untuk menginfluence circle list subscribe aja susah. Oh, itu kan karena memang sekarang banyak pilihannya. Suruh komen aja males. Karena sekarang banyak yang mereka komentarin channelnya. Suruh share deh ke Facebook. Nah, itu ada masalah mungkin kuotanya. Apa nggak like kayak jempol klik dulu gitu? Iyalah.
Sekarang untungnya per hari kita syuting ini, itu YouTube sudah menghilangkan fitur dislike-nya ya. Oh really? Yes, jadi sekarang tidak bisa lagi kita mengatakan tidak suka. Antara suka atau diam saja. Per hari ini, silakan dicek tanggal berapa kita syuting adalah dengan cara ngecek tanggal berapa fitur itu dihilangkan. Sih, gitu. Kak, dengan banyak knowledge yang kakak tahu ya kan, itu apa karena pengalaman kakak melanglang buana di dunia entertainment atau gimana? Apa ya, mungkin karena orangnya kepo kali ya. Kepo dan mau belajar nggak sih? Of course kan kayak diri kamu. Ratu ini adalah salah satu orang yang saya kenal yang tidak pernah stop mau belajar dari siapapun, kapanpun, dimanapun. Thank you so much. Sebenarnya itu keterpaksaan Kak, bill. Soalnya ada bill kan tiap bulan, ada listrik, token pampers. Tapi banyak loh orang-orang, gini, orang-orang kadang-kadang mereka sudah punya nih jalurnya, mereka suka malas belajar. Diri kamu tuh nggak pernah mau berhenti belajar. Kemanapun ketemu orang, aku kan perhatiin dong. Karena kalau kita lagi syuting di channel yang satunya, kan kita rame-rame. Jadi kadang-kadang ada yang sudah rame di sudutan sini, ada yang lagi diem di sana. Tapi kalau Ratu itu bukan tipikal orang yang mencari konten, tapi mencari ilmu. Dia kalau kemana dia dengerin, terus dia narik pelajaran hidup, dia narik oh begini caranya. Tapi orangnya satu hal ya, ada kan orang yang nyuri-nyuri ilmu. Kalau Ratu enggak, kalau dia ketemu ilmu yang bagus nih ya, dia langsung bilang aduh terima kasih. Padahal rencananya nggak ada yang ngasih tau ke dia, tapi dia ucapin terima kasih karena dia dapat. Orang yang tahu terima kasih itu Ratu. Orang yang mau terus belajar itu Ratu. Thank you Kak. Well sebenarnya ini kan gimana ya? Kayak kalau buat aku pribadi, ketika aku dipertemukan dengan seseorang, aku akan berusaha untuk setidak-tidaknya melevel up, mengupgrade dari nggak usah ilmunya deh, cara aku berinteraksi, dari cara aku gestur aku aja, itu akan aku pelajarin betul gitu. Selama itu menuntun aku ke hal yang lebih baik, bukan untuk keuntungan entertainment, nggak sama sekali. That's why in the circle itu di building sama aku dan om aku dengan tujuan bahwa aku pengen mencari sisi-sisi di mana hal-hal yang sepele ini bisa dipelajari oleh circle-ish gitu. Dan aku pengen belajar dari orang yang bukan lagi viral sekarang, enggak. Tapi yang memang punya perjalanan panjang dan bisa menginspirasi. Terdengarnya klise memang, tapi ini semacam biografi dari seseorang yang bisa kita ambil manisnya, pahitnya, serunya, lucunya, dan non-script. Bener, lo nggak ada skrip, saya pikir di sini ntar ada skrip. Enggak, itu cuma data loh. Cuman data aja, kayak kakak umurnya berapa, perjalanannya gimana dan lain-lain. Dan disitulah aku pengen masuk nih Kak, tapi makasih pujiannya ya Kak ya. Kan nunjukin kan, kalau banyak ya saya yang nemuin ya host-host presenter zaman sekarang harus pegang yang namanya daftar pertanyaan. Kalau misalnya kita menjawab dan kita agak-agak belok-belokin gitu ya keluar dari skrip, kebingungan sendiri hostnya. Ratu udah nggak ada skrip, mau dibelokin kemana aja dia bisa kembali lagi. Ini udah punya mentalitas dan dasar pengetahuan dan skill kecerdasan. Karena aku diajarin kamu. Enggak juga, kamu emang udah cerdas. Ini BTS sebenarnya diajarin sama Kak Anya Dwinov. Jadi Allah sudah menggariskan aku untuk bertemu dengan salah satu circle yang membuat aku belajar dari segi hosting, terus creating, dancing, the way I have to behave, the way I have to maintain my time. Banyak banget Kak, dan salah satunya menjadi host itu aku belajar dari kakak supaya alurnya nggak keputus-putus. Memang belum sempurna, tapi insya Allah akan mendekati ke arah sana. Amin. Gitu. Aku sih merasa sudah sangat bagus dibandingkan banyak yang pernah aku temuin. Jadi kayaknya ini aku pengen nanya nih ya, aku nggak pengen nanya soal asmara lah ya, karena menurut aku asmara itu adalah hal yang nanya juga nggak apa-apa sih. Boleh untuk kamu sih, untuk The Circle karena kan kamu bilang sendiri di sini kita bukan mencari viral tapi kita ingin berbagi knowledge dan biografi dari orang itu. Iya, cara pandang yang mungkin nggak harus cocok ya, tapi menjadi pilihan. Bisa jadi. Betul sekali. Kak, oke, kalau gitu aku masuk ke asmara ya, kayak aku izin dulu sopan, biar sopan aja. Iya. Ini sebenarnya triknya dia loh. Ini sebenarnya salah satu trik yang bisa dipelajari gitu. Dia sebenarnya, aku sih nggak mau ngomongin soal asmara, nggak gini. Itu cara memancing yang paling halus yang bisa dipegang oleh The Circle. Ini ilmunya Ratu banget gitu loh. Ya kan kalau diutamakan dengan, ini mohon maaf dulu kan jadi nggak enak kan. Jadi akan ada penolakan dari narasumbernya. Itu dia, itu sudah diajari oleh keluarga Parapat gitu. Luar biasa sudah mulai kosong studionya. Coba tolong tepuk tangan tetap. Nah, malu udah episode keberapa hari ini? Tapi energi kamu masih bertahan loh, bagus loh. Well, sebenarnya Kak, ini sebelum bahas asmara ya, ini aku potong dulu, ini agak interupsi sebentar. Aku kepengen banget nonstop wawancara orang nanti ketika season 3.
di awal 2022 non-stop 10 orang. Jadi dalam satu hari? Dalam satu hari live streaming. Dengan cara seperti ini lah? Yes. Wow. Yes. Siap stamina. Itu kalau tembus 10 subscriber. Oh iya. Dan akan ada hadiahnya juga. Masalah capek atau enggaknya kan yang capek emang yang di belakang. Oh, yang di belakang itu mengawasi dan dia tuh bisa sambil makan, sambil minum. Masuk ke asmaranya Kak Anya Dwinov. Sebelumnya aku pengen kasih tau dulu ke Circleish bahwa Kak Anya Dwinov ini memiliki berbagai macam talent. Yang tadi aku udah bilang tuh salah satunya. Kak Anya Dwinov ini lahir di tahun nggak perlu tahunnya ya, nggak penting. Yang penting wajahnya, wajah yang utama. Karena di balik wajah yang selalu dijaga itu membuat kita nggak perlu tahun tuh nggak penting. Yang penting kalian harus tahu ini kelahiran 10 November. Jadi bentar lagi ulang tahun. Kemarin, Happy birthday, ya Allah. Kok aku nggak ngucapin to you? Kok gue nggak ngucap? Kok gue kurang ajar ya? Kok saya merasa kurang ajar sebagai anak didiknya Kak Anya nih? Enggak dong. Kalau sudah mencapai level usia tertentu, kita tuh sudah lupa dengan ulang tahun. Dilupakan sebenarnya. Dilupakan saja, lewatkan saja, skip gitu. Sama kayak aku melupakan aku pernah menikah. Jadi aku single terus gitu. Nggak usah diinget-inget, cuman diinget aja yang enak-enaknya aja. Yang enaknya yang mana? Di bagian kasur lah yang pas Nio jadi. Makanya jadi kan ya. Jadinya juga bagus kan. Alhamdulillah. Bagaimana prosesnya? Udahlah ya. Prosesnya gitu. Kak, katanya dengar-dengar kakak sedang menjalin hubungan yang serius dengan seorang yang sudah pernah menikah. Apakah itu betul atau tidak? Yes, aku sedang dalam proses hubungan yang sudah berjalan. Ini aku suka agak malu loh nyebutnya. Karena aku ingatnya udah 10 tahun lebih. Jadi gini nih, ini menjadi sempat berapa kali, kemudian kan aku siaran radio juga ya. Sempat berapa kali tuh kalau di kayaknya orang udah pada tahu deh. Orang tuh pada menanya gini, berapa tahun sih? Aku tuh suka lupa. Serius lupa. Jadi dulu tuh suka nanya gitu kan, pasanganku namanya Hadi gitu ya. Han, kita udah berapa tahun? Dia nyebut. Oh iya ya. Sekian tahun. Oke, karena ada orang nanya. Terus orang nanya lagi. Sebentar ya. Han, kita berapa tahun? Sekian tahun. Oh iya, sekian tahun. Terus gitu. Han, kita dari tahun berapa? Tahun sekian. Oke, dari tahun sekian. Terusan sampai akhirnya aku nanya lagi sama dia, Han, maaf ya. Enggak, aku nggak mau ngasih tau lagi, kamu cari tahu sendiri. Karena udah saking lamanya ya Kak ya? Mungkin karena aku orangnya kurang. Jadi gini, perjalanan percintaan aku dengan Hadi ini bisa aku katakan ups and down, tapi berapa tahun terakhir tuh begitu indah sampai aku sudah tidak menghitung lagi waktunya. Saking indahnya aku tidak bisa merasakan, rasanya kayak baru kemarin deh. Wow. Kok udah berjalannya tapi sekian lama. Rasanya tuh kayak mau lebih lama lagi. Sampai bener-bener tuh lupa waktu. Itu lupa waktu atau deflecting bahwa kakak mendeflect persepsi bahwa ada ketakutan menikah mungkin? No. Karena sometimes di bawah alam sadar kita, di bawah alam sadar kita, di alam bawah sadar kita. Iya, nanti dibikin kompilasi ya, gue suka salah ngomong. Di sadar alam bawah kita. Yang mana tuh? Di bawah alam sadar. Oke, di situlah pokoknya ya. Itu kadang kita suka mendenial sesuatu yang kita takutkan. Apakah iya atau enggak? Enggak sih, kalau untuk menikah mungkin enggak. Bukan ketakutan, tapi lebih kepada tidak in a rush kali ya. Nggak ngerasa. Aku juga. Because you already get the happiness, all the vibe. Jadi kayak there's no different. Malah kalau takutnya adalah takutnya gini. Setiap kali aku dengar teman-teman cerita soal udah pacarannya indah sekali, pas pernikahannya indah sekali, baru umur setahun, 2 tahun, 3 tahun, tiba-tiba blok, penyesalan. Sampai aku bilang, what happened sih? Bukan waktu pacaran, kayaknya you're so happy, yang udah nggak sabar untuk spend the rest of your life with, nggak sabar untuk grow old with, setelah menjalani hidup satu atap, tidur satu kasur, kok kayak salah keputusan gitu loh. Dan itu terlalu banyak yang seperti itu. Kalau menurut aku itu karena kebiasaan ya Kak. Ketika pacaran, we always try to impress and please pasangan kita. Tapi ketika kita menikah, kita sudah punya rasa memiliki. Terus jadi merasa tanpa gua harus
usaha juga dia tetap milik gue. We still same di roof yang sama, di atap yang sama. Buat apa try lagi? Padahal we need. Harus ada dong usaha-usaha itu, harus dijaga bara itu kan. Most people sih yang aku cerita detik-detik aku mau cerai itu, mereka bilang ya hampir sama. Cuman mereka bertahan hanya karena alasan, ya beberapa Banyak alasan lah ya gitu. Nah kalau misalnya kakak sudah bahagia dengan dan enjoy dan nyaman dengan hubungan kakak, well questions aku udah nggak penting juga sih sebenarnya gitu, karena you already happy, so that's all the matters. Berarti trustnya juga udah di level sampai ke level pernikahan jatuhnya kak ya? Kayaknya mungkin malah dibandingkan teman-teman aku yang sudah dalam level pernikahan, kayaknya aku lebih deh. Aku tuh nggak pernah ada insecure bahwa hubungan kita akan berakhir bagaimana di tengah jalan. Apalagi sejak ada satu momen di mana kita mengucapkan komitmen bukan untuk pernikahan tapi komitmen untuk sebuah perjanjian dari hati ke hati kita gitu loh. Bahkan aku sampai ngerasa gini loh, kalau orang ngerasa lu rugi lagi, lu nggak punya apapun jadi pegangan lo, justru itu hebatnya hubungan kita. Kita memilih untuk bersama bukan karena kita punya kewajiban untuk bersama, bukan karena kita punya ikatan hukum untuk bersama, tapi karena kita saking nyamannya untuk bersama, kita nggak mau terpisah. Dan rasa kangen, rindu, lovey-dovey itu tuh masih ada everyday. Sebelum syuting ke sini, kebetulan kegiatan aku hari ini tuh dari pagi siaran, terus aku ada janji sama orang, aku nyempetin, aku bilang kebetulan dia sore ini dia udah ada acara, aku bilang kayak kita nggak ketemu deh, kita nyempetin makan siang bareng selama setengah jam aja ya ketemu sama dia, bilang aku kangen banget. Aku juga bilang aku kangen. Jadi tuh masih setiap hari kita tuh masih kangen-kangenan. Mohon maaf yang habis ngelamar saya, coba tolong contoh. Ya tolong. Ini betul. Iya. Itu sangat terjaga banget. Sampai aku bilang, kita mau sampai kapan nih kayak gini ya? Kayak anak remaja yang lagi kasmaran gitu. Malu-maluin nggak sih seumur kita kayak gini? Tapi memang begitu. Bahkan sampai kalau kita ngumpul sama teman-temannya dia lah, jangan kan teman-teman aku lah ya, teman-teman dia gitu yang seumuran. Mereka tuh sampai ngeliat gini, ih gila lu. Gue kapan ya terakhir kali dilus kayak gitu? Sampai bilang, terus aku tuh bingung sendiri karena it happens naturally gitu. Memang kalau deket sama dia tuh aku kayak pengen megang gitu loh. Terus dapat respon kayak gitu kadang-kadang jadi bingung sendiri. Salah ya? Is it wrong for us to do that in front of public? Gue sih nggak cium-ciuman, nggak peluk-pelukan gimana ya, cuman kangen. Ya kalaupun dia juga nggak masalah sih. Iya, cuman kan kadang-kadang bertahun-tahun bareng kan kak. Ya asal di Singapura. Kalau di sini masuk lamtur nanti. Selama tidak melanggar perundang-undangan pornografi kayaknya nggak masalah sih ya. Iya sih. Tapi kan it's an affection of love gitu loh. Dalam kita menunjukkan rasa cinta yang kita miliki satu sama lain. That's why kak. No, I know the reason. Kenapa kalian long last dan nggak kepikiran mesti legal paper? Karena sudah showing it as a wife and husband. Sudah memiliki komitmen depan umum itu ya? Enggak, bukan komitmen depan umumnya. Apa sih? Melakukan, merefleksikan, bahkan lebih bahagia dari orang yang legal paper. Aku dengernya aja begitu. Masih touching, masih blushing, masih rushing for 30 menit yang berharga. That should be married, harusnya begitu kak. Tapi kenapa banyak orang yang habis menikah malah jadi kayak anyep? Nah itu coba. Tunggu, saya sebenarnya mau bergilir ke sini gitu. Anda berapa hari sampai nemu keanyepannya? 10 bulan. Aduh, kan jinx banget kan, amit-amit. Lu membaranya berapa lama? 3 hari. Kalau kata dokter cinta Vicky, kita cuma butuh 2x24 jam untuk mengenal seseorang. Tapi kayaknya itu rumus itu salah ya. Kayaknya rumus itu saya tidak akan pakai. Itu rumus yang berlaku untuk yang super duper berpengalaman. Mungkin dirimu terlalu lugu dulu. Iya sih aku. Iya mungkin bukan terlalu lugu kak. Luar biasa blug ya. Kata-katanya ngena sekali, jelek gitu. Kak, pasangan kakak sudah punya? Dia sudah punya anak 3. You say it proudly loh, sayang ya? Apanya? Kakak sayang sama anak-anak berarti? Ya of course. Biasanya nggak aku reka adegan ya, maksudnya biasanya kalau ada beberapa temanku yang pacaran sama janda atau sama duda, mohon maaf nih, semua status menurut aku respect for it. Tapi kadang kayak anaknya 3, anaknya 2 atau anaknya 1, kayak mukanya tuh expressionnya tuh kan nggak bisa bohong gitu. Tapi kakak you say it proudly gitu. Iya, kan paketannya dia emangnya gimana yang memandangnya bingung kenapa it's becoming an issue ya? Anda bisa jadi cowok gak? Saya bisa jadi cowok. Iya, nikah sama saya aja.
Pandangan Anda bijak sekali, saya butuh supaya yang begitu. Tolong laki-laki dicontoh dong yang begini-begini. Ya, itu biasanya apa ya, yang kayaknya itu ada hubungannya dengan stigma masyarakat kali ya. Kalau kita berhubungan dengan seseorang yang sudah pernah punya masa lalu, kadang-kadang tuh ada keinginan dari keluarga yang, kenapa sih lu belum pernah menikah, cantik, apa kok maunya mendapatkan orang yang ya punya latar belakang yang sudah gimana gitu. Sedangkan aku bilang, loh, kita kan terkadang tidak bisa memilih dengan siapa kita jatuh cinta. It just happen. Begitupun dengan kisahnya aku dengan Hadi. Nggak ada rencana sama sekali. Ada planning kayak aku jatuh cinta sama dirinya, nggak ada. Apalagi dirinya ke diriku dulu. Jadi dulu itu flashback ya, dulu tuh waktu aku usia 20-an, itu tuh saatnya untuk mengenal dunia. Jadi aku tidak pernah mau berhubungan eksklusif dengan orang. Minim. Jalan A, B, C, ya udah kita jalan bareng aja. Tapi lu eksklusif sama gue? No, belum waktunya gue eksklusif. No, gue masih mau mengenal banyak orang. Masih mau berteman aja dulu ya. Kita, lu suka sama gue enggak. Nah, ya udahlah, kita makan bareng, kita ngobrol bareng, oke lah. Tapi kalau ingin kenal ke keluarga, it's okay. Tapi jangan mengatakan gue eksklusif sama lo, no gitu. Nah, waktu kenal Hadi pun gak ada sama sekali gitu loh. Pada saat itu tuh cuman kita mau kerja sama, punya usaha bersama, pun tidak ada rencana dikenalkan sama dia. Aku bersama dengan temen aku yang dia bilang, gue bawa temen gue ya, dia lumayan orangnya teliti untuk keuangan dan segala macam. Oh ya udah, bawa aja, it's good for our company, why not? Pas ketemu, memang sih ya, orang mungkin bener ya, ada yang dibilang love at first sight kali ya. Pertama kali aku ketemu, aku tuh ada rasa kagum, ser-ser, gemeter gimana gitu loh, sampai salting. Ini kata-katanya mantan suami gue waktu ketemu gue nih. Untungnya gue awet. Ada tuh, masih ada di YouTube gitu ya? Getar-getar ser-ser gimana gitu. Tapi kayaknya beda ya, mungkin kayak itu yang ngomong laki-laki, kalau ngomong perempuan beda kayaknya ya. Aku sakit. Terus udah gitu jalan, gak ada planning sama sekali deket. Bahkan sampai deket, waktu kita deket aja kayak kita salah deh, kayak nggak benar deh, nggak gini kali, masa sih? Dan ternyata dulu dia ngaku, dia tuh sempet ada fase ngerasa nggak suka sama aku. Karena waktu aku kenal seorang Anya Dwinov, justru dia nggak suka, gini, dia tuh yang tidak tinggi, putih, pinter, nggak suka. Karena pada awal aku kabar kenal gue? dirinya, nggak gitu kali. Nggak, aku tahu aku cantik. Kalau itu aku tahu, cuman goblok. Enggak. Ini ya, orang yang biasa mengatakan dirinya goblok biasanya orang yang memiliki kecerdasan emosi sangat tinggi. Dan kecerdasan emosi akan mendukung dengan memiliki kecerdasan logika. Hanya kadang-kadang lupa disadarin atau belum disadarin. Wow. Nih, Om, coach, masukin Om. Takes time biasanya untuk sadar. Jadi aku pertama kali ketemu Hadi itu, aku kan presenter dangdut. Acara Dangdut Mania tuh, zamannya masih TPI. Sekarang orang pada tahu nggak tuh ada TPI dulu channel? Ada kok, aku kan main dulu sinetronnya. Nah, di situ, dan dia sangat gak suka ngeliat cewek pecicilan, cewek cewawakan. Tapi at the same time, pas saat ada momen-momen di mana kita hanya bertemu dengan inner circle-nya kita, dia sampai kaget. Ini orang kok berbeda ya? Apalagi waktu dia ngakuin ngelihat di acara aku yang parodi politik. Dia bilang ini orang beda lagi. Bahkan clue-nya dia inget banget adalah pada saat dia nanya gitu, pada punya koleksi musik apa? Aku lupa lagi tuh, ngobrol rame-rame. Terus aku bilang, aku jazz. Terus dia, dalam hati dia ternyata dia begini, anak dangdutan disco begini pasti jazznya cuma 1-2 CD. Zamannya masih CD, belum MP3 makanya. Belum iTunes ya? Belum ada gitu. Terus ternyata dia sempat ngetes aku. Dia datang terus dia bilang, gue mau pinjem dong koleksi CD lo. Oh oke. Keluarin lah. Masih zamannya tentengan, namanya juga CD ya, masih tentengan. Berapa banyak ratus gitu kan ya. Terus dia sampai kaget sendiri ternyata. Gila nih anak beneran loh. Jazz sejati, dan jazznya tuh yang oldies, yang kental gitu loh. Yang zamannya mungkin kayak Dean Martin lah, mungkin lebih terkenal Frank Sinatra. Itu tuh that's so me gitu loh. Makanya dia bilang, ini orang berbeda dengan penampilan apa yang kita tahu. Iya. Apa yang kita sajikan di depan kamera berbeda sama yang real life. Makanya buat kalian semua juga yang mempertanyakan aku nih belakangan, kenapa Ratu Pecicilan, jogetnya muter-muter, ngebor, atau mulai tidak menangis lagi dan ketawanya gitu banget. Ya maksudnya
it's just entertainment. I'm just trying to be in the moment aja gitu. Bener, setuju. Gitu. Itu yang orang harus akuin, bahwa pekerja seni itu bisa dikatakan adalah orang-orang yang munafik, tapi Betul. in a positive way. Betul. Kita munafik karena that's how we please you guys. Karena itu yang kalian inginkan, apa yang kalian sukai. So we give it to you, we're entertaining you. Tapi sebenarnya pas kamera off, mic off, saat kita menjadi diri kita sendiri, bisa jadi kita menjadi orang yang totally different. Kayak dua sisi mata uang aja. Betul. That's why ya itu Mas Hadi jatuh cinta setelah tahu kamera off, mic off, makeup udah selesai. Wow, masih cantik tanpa make up. Wow, ternyata dia tipeku. Nyaman sekali aku bersama dia. Sampai akhirnya mau nikah, udah jangan ngomongin nikah deh. We're happy together. Ya udah kita jalanin aja. Tapi itu bagus sih Kak. Kalau misalnya ini kan pacar aku bujang ya. Dan sedangkan aku kan janda nih. Masih sedikit sharing Kamu aja. malu nggak sih dengan status janda kamu? No, aku janda terhormat. Aku nggak melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Aku berbakti kepada suamiku secara Islami dan negara. Aku mengikuti proses perceraian dengan taat, hadir, memberikan segala macam pernyataan yang dinyatakan benar, dan aku mengurus anakku dari, aku mencoba memberikan anakku yang terbaik. Aku belakangan, anakku nomor 1, but I always believe aku adalah janda yang terhormat. Jadi ketika aku bertemu mertuaku nanti, aku bisa offer proposal yang mungkin bisa di reconsideration lah, consideration. Oke, tapi kenapa kamu mengatakannya seakan-akan itu menjadi satu bentuk beban dan hal yang akan menjadi masalah di masa depan? Karena begini Kak, kalau misalnya kita bahas itu akan terlalu sakit untuk Nio. Anggaplah Mas Hadi gitu ya. Mas Hadi misalnya pernikahannya, kita example orang lain. Mas Hadi misalnya pernikahannya caur-cauran. Anaknya bakal punya perasaan apa? Marahnya nanti ke siapa? Ke kakaknya kah? Ke ibunya kah? Ke papanya kah? Itu fungsi parents yang aku lihat berhasil dilakukan oleh Hadi. Karena dia bisa menjelaskan ke anak-anaknya bahwa permasalahan, kebetulan dia berpisah dengan mantannya itu jauh sebelum kenal aku. Ya Jadi, iyalah Kak. Iya, jadi dia udah berpisah dulu, baru kenal aku, baru kita. Nggak mungkin seorang Anya Dwinov deket sama orang yang udah punya istri. Amit. Hey, karena gini, papa aku adalah korban godaan wanita banyak. Jadi orang tua aku bercerai karena papaku orang yang penuh dengan rasa cinta dan sayang, tapi ternyata tidak hanya ke mamaku saja. Oke, belakangnya nggak enak ya? Gitu, banyak sekali. Dan orang semua pada bilangnya jangan dong aib keluarga. No, it's not. It's a lesson. Ini pelajaran supaya perempuan di sana please gitu. Kalau sampai tergoda untuk jatuh hati dengan pria yang sudah memiliki istri, jangan hanya memikirkan diri sendiri, tapi memikirkan keluarganya. Karena aku adalah anak yang berada di dalam rumah tangga di mana papaku mudah tergoda dengan perempuan lain, dan mamaku terus berusaha untuk mempertahankannya sampai di usia 10 tahun. Aku bilang sama mamaku, enough, pisah deh. Aku waktu itu belum ngerti kata cerai ya. Aku bilang pisah mam, pergi. Bahkan bahasa aku tuh pergi mam, pergi. Karena bagi seorang anak tinggal di dalam rumah yang suasananya panas, tidak harmonis, itu nggak enak. And that's why you choose untuk tidak pernah mau berdekatan dengan orang yang memang sudah memiliki hubungan. Yes, of course, yang dalam ikatan pernikahan. Karena bagi aku tidak hanya kita harus menghormati orang yang sedang mengenakan cincin perkawinan, tapi aku bagaimana bisa dekat dengan seseorang yang dia juga tidak bisa menghargai perkawinannya itu sendiri. Kalau dia bisa sampai selingkuh, apapun alasannya, gue udah nggak bahagia, selesaikan dong pernikahan lo. Gue nggak enak sama anak gue takut anak gue begini. Find a solution, bukan cari pihak ketiga. If you notice, you already know the value of the marriage, Kak. Kayaknya udah nggak perlu lagi menikah nggak sih? Cuma ya kan? Basa-basi ya. Iya, udah tahu value marriage, rules-nya apa, fondasinya apa. Belajar dari mana, Mas Hadi? Enggak juga, nggak tahu ya. Apa di lead gitu, kayak at some point kan pasti ngobrol-ngobrol and then you adopt it. Kakak kan tipikal orang yang begitu juga tuh. Sama seperti dirimu ya, kita ini perempuan-perempuan gel. Ditaruh di wadah mana bisa beradaptasi. Iya, soalnya kita punya niatan yang baik, nggak pengen yang gimana-gimana juga gitu ya kan. Tapi enggak sih, memang aku udah megang prinsip untuk tidak akan bersama dengan pria yang
masih terikat walaupun sudah berpisah. Ada kan beberapa yang berpisah tapi masih terikat dalam pernikahan. Enggak. Pokoknya harus yang clean and clear baru aku mempertimbangkan untuk bersama. Itu pun masih dipertimbangin ya? Dipertimbangkan. Kalau misalnya terlalu risky, drama, aduh gila hidup kita udah penuh lah. Iya, hidup udah penuh drama, gitu, ngapain nambah-nambahin lagi gitu. Terus nih Kak, rencana ke depannya ya kan? Selain nemuin Mas Hadi 30 menit, ya kan? Kira-kira mau apa tahun baru di mana? Kayaknya tahun baru tahun ini kita kan ada rencana akan dinaikkan menjadi level PPKM 3 ya. Demi apa? Serius? Sorry maaf. Enggak, jadi memang bentar, Kak. Tapi aku ekspresi aku ganti dulu. Yes. Hah? Oh gitu. Tapi gini, kalau aku sayang gini, sebenarnya mungkin Ratu tahu sendiri, aku salah satu dari member YouTube kita yang satunya paling parno soal segala macam protokol kesehatan. Nah, aku sangat menghargai langkah pemerintah dalam menjadikannya ke level 3 karena supaya memiliki regulasi-regulasi. Come on, Indonesia ini bagus banget loh. Dari 19 negara yang diperbolehkan masuk ke Singapura tanpa karantina, salah satunya adalah Indonesia. Itu sudah menunjukkan reputasi Indonesia yang berhasil untuk mengatasi COVID-19. Jangan sampai kita kejebolan cuman gara-gara kerumunan dan mobilitas yang terjadi di menjelang akhir tahun. Bisa kok kita merayakan pergantian tahun dengan cara yang lebih aman. Kayak aku paling rencananya biasanya sih di rumah. Aku kalau itu aku agree to disagree sih. Karena as a Indonesian kita punya yang namanya kebiasaan yang sudah dipatenin di otak kita terbiasa untuk melakukan hal-hal tersebut gitu. Contoh apa? Contoh misalnya mudik misal, atau enggak kalau misalnya tahun baru makan jagung bakar di pinggiran Monas misal, yang kayak seperti itu. Nah kalau untuk keputusan PPKM 3-nya diperpanjang pun tidak masalah, hanya saja kesadaran manusianya, kesadaran SDM kita nih, kesadaran warga negara kita nih yang nggak bisa dikontrol. Sebenarnya kalau misalnya dari PPKM 1 kita mawas diri pun Kak, nggak harus dinaikin gitu. Jadi kenapa aku tadi tanya juga soal Kakak liburan mau kemana, sebenarnya aku ada perasaan kayak gini dari sejak Nio lahir sampai Nio sekarang mau ulang tahun ke yang ke-1 tahun tuh anak belum keluar rumah. Kan kesian jadi. Justru kalau masih kecil kan anak dia belum tahu banyak hal, cukup belajar di lingkungan terdekat. Yang kasihan itu kan yang sedang mencari cinta. Aku tuh lagi bingung loh, bagaimana para lajang-lajang saat ini dalam mencari jodoh sedangkan mereka untuk bertemu hanya bisa lewat virtual. Enggak Kak. Nggak bisa kongko-kongko. Gimana caranya? Ada kongko-kongko terselubung Kak. Maksudnya gimana itu? Ya gitulah yang kadang suka viral, kerumunan itu. Yang mana? Jangan mancing, pokoknya itu. Nggak ngerti. Yang itulah ada pokoknya lah. Mana sih, yang main gadget juga tahu lah kalau lagi rame kumpul di mana gue tahu. Lu mah suka gitu Kak. Ya kafe-kafe itu kan tadi digerebek. Iya memang. Bagus. Ganti topik. Gitu. Biar cerdas-cerdas dikit bahwa kita tuh berwawasan di sini. Kita memang berwawasan tapi saya tidak mau disomasi. Takut gitu karena aku cuma pengen ya memberikan awareness yang lebih. Nih kan udah mau tahun baru nih pas Kakak tayang ya kan channelnya. Ya monggo kalau mau makan jagung bakar di rumah ya kan. Jangan bakar di rumah aja. Asal jangan bakar rumah apapun, bakar sampah tetangga jangan. Betul, gitu. Berarti Kakak bakal ngerayain sama Mas Hadi aja ya? Biasanya gitu seperti tahun-tahun. Siaran masih apa gimana? Biasanya masih, tapi nggak tahu deh. Jadi ada kemungkinan tahun ini adalah tahun terakhir aku siaran di radio yang ini. Udah 5 tahun. Udah 5 tahun aku siaran. Udah 5 tahun. Mau diganti atau emang Kakak yang mau berhenti aja? Yang pasti penyiar cowoknya itu kabarnya akan digantikan dengan seseorang dengan followers yang lebih banyak lagi. Oh sekarang followers tuh ngaruh ke job ya? Iya. Jangan salah banget. Udah tahu. Ini aku ngomong iya. Aku pura-pura aja biar ada bahan. Iya. Tapi emang bener loh. Ini pertama kali aku tuh menyadari ini. Pertama kali dari Mbak Maudy Kusnaidi. Kita lagi wawancara kan, ngomongin soal perfilman. Terus tiba-tiba dia ngomong sendiri gitu loh. Enggak, aku nggak dapat peran itu karena kan followers aku kurang banyak. Terus kita bingung gitu. Aku pikir tuh bercanda, ya kayak apalah. Ya nggak ngaruh dong. Terus mukanya serius. Serius loh. Gue gituin. Pengaruh
Berpengaruh. Casting zaman sekarang itu beda dengan casting zaman aku dulu. Betul. Casting zaman dulu bener-bener skillnya kita yang dilihat. Betul. Attitude kita yang dilihat, track record kita. Itu juga foto kita ditempelin dulu 10, dieliminasi 5. Iya. Kita udah di atas, bisa dicopot itu tiba-tiba. Ya kan, Kak? Begitu ada titipan. Nah, itu saya mengalami itu dulu. Oh, ngalamin mata-mata ngalamin. itu ya? Nah, kalau yang anak-anak sekarang enggak. Anak-anak sekarang castingnya lewat followers. True. Gitu. Itu benar. Itu aku setuju. Ya. Mau debat. Ya, kita bukan ntar dibilangin ini, yang udah pada tua-tua iri aja tuh gara-gara followersnya nggak banyak. Bukan. Cuman memang cara pasar seperti itu sekarang. Let's say gini, Kak. Kakak pasti tahu dong Bunda Christine Hakim. Yes. Aduh. Dari zamannya gua masih belum dibikin, boro-boro ortu gua aja belum merencanakan bikin gua, itu udah ada Christine Hakim. Ada di suatu kesempatan aku bersama produser, ada namanya Kak Dewi Umaya. Aku sangat-sangat ngefans sama Bunda Christine Hakim kan. Dipertemukanlah aku dengan beliau, gitu. Ketika aku mampir ke platformnya dia, which is sosial media, aku sedih sesedih-sedihnya, Kak. Karena kan gue kan fans berat kan. Centang biru sih memang verified. Yang komen loh. Ya kenapa? Sedikit. Iya, karena udah nggak. Itu prestasi loh. Film terakhir loh, Cut Nyadin kalau nggak salah. Kita sekarang masih pada nonton sih generasi sekarang Cut Nyadin? Belum keluar kok. Ini yang lagi di remake-nya lagi? Aku nggak begitu paham, detailnya. Yang jelas inti dari omongan aku adalah komennya itu mungkin 10. Aduh, jangankan gitu. 60. Ya. Itu aku kayak ngeliat kayak, ini beneran, ini serius, nggak ada apresiasi. Mungkin sorry aku potong ya. Mungkin penyebabnya adalah karena yang generasi aku ke atas ini, kita tidak punya ikatan batin dengan para netizen sekarang. Kedekatannya beda dong. Kita tidak mengumbar kehidupan pribadi, satu. Iya. Kedua, kita aku tidak ngumbar sih aku. Ya, tapi itu caranya. Which is aku tidak menyalahkan loh bagaimana cara selebritis zaman sekarang dalam mengikat hubungan dengan para penggemarnya. Karena begitulah caranya. Mungkin zamannya eranya Christine Hakim dengan surat sahabat pena. Dulu kita punya surat fans yang sampai aduh kalau terima pakai berkarung-karung. Itu ngalamin. Terus berpindahlah ke era terakhir kali itu Friendster, tapi masih belum begitu inilah. Terus mulai lagi masuk sampai dulu tuh zamannya SMS artis, inget nggak? Ketik ini nama sekali SMS itu 2.500 apa 3.500. Itu cara untuk berinteraksi sampai yang kayak begitu. Terus sekarang bergeser dengan lebih dekat lagi. Aku tuh masih ngerasain sampai punya dulu Facebook, aku tuh punya 3 atau 4 account karena dulu dibatasi hanya 5.000. Jadi aku untuk berinteraksi sama mereka melalui cara itu, tapi setelah itu aku udah lost karena bilang capek energinya. Which is dalam hal ini aku katakan bahwa tidak salah sama sekali untuk generasi sekarang karena memang begitu caranya. Memang begitu yang diminta oleh masyarakat dengan para penggemarnya untuk bisa merasakan kedekatan. Dan bersyukurlah yang generasi sekarang memiliki energi, waktu, dan kemampuan untuk bisa melakukan approachment yang seperti itu. Yang langsung ya, yang langsung DM Kak, aku ngefans, Kak aku mau ketemu, meet and greet dan lain-lain. Kalau dulu kan susah. Betul. Sedangkan yang kayak mungkin generasi aku ke atas, kita tidak punya energinya, kita nggak punya skillnya, nggak punya wadahnya juga. Kalaupun wadahnya ada, kita nggak bisa terjun seperti kalian. Seperti contoh nih ya, ini yang saya perhatiin dari Ratu. Ratu ini termasuk gercep. Pas ketemu siapa, ngevideoin, nggak nyampe 2-3 menit langsung on, up to date. Saya bikin videonya, baru ntar diposting mungkin seminggu lagi. Saat udah inget, udah lupa. Soalnya kan harus momen kan Kak, momen nggak boleh hilang. Karena sekarang tuh ukurannya juga, ini sebenarnya aku bukan komplain ya, tapi aku cuma cerita gini, karir aku tuh dimulai sebenarnya nggak mudah loh Kak, sangat-sangat tidak mudah. Jadi kalau orang bilang saya terkenal itu karena kejadian kemarin, well itu sebenarnya enggak. Aku memang viral besar-besaran sampai ke Singapura, Malaysia karena kejadian kemarin, which is I'm not proud of it loh. Aku tidak banggakan hal itu malah hal yang memalukan. Karena anak aku bakal nanya, aku tuh berkarir dari 2008, Miss Teen, yang kayak gitu. Lalu mulai tuh iklan pertama aku Western Union, aku masih inget banget. Terus juga sitkom Tetangga Masa gitu bareng Kak Sofia Lacuba. Memang di situ aku cuman cameo. Banyak, prosesnya banyak. Tapi orang stitch aku dengan bilang bahwa mantan istri
ABCD. Which is I'm not loh. Aku musical artist di mana aku bisa melakukan beberapa hal di bidang entertainment gitu. Nah, aku ngerasa bahwa tidak ada kepekaan dan tidak ada rasa yang memang apa ya, antara fans atau netizen ya, netizen ke pelakon, aku anggaplah pelakon atau misalnya kalau artis keberatan nggak sih Kak gue ngomong gitu? Loh, artis itu kan orang yang bekerja di dunia hiburan, di art world kan? Oke, artis ya berarti ya. Nih kalau yang julid-julid, mohon maaf nih, ini kata kakaknya tuh artis. Ya kita pakai di situ lah ya. Ya seniman deh. Ya seniman. Seniman deh, nih aku nih seniman gitu kan. Terus apresiasinya hanya di ketika yang era sekarang nih. Ya kayak meminta uang baru kita dipuja-puja gitu. Which is sebenarnya aku kayak ngerasa, ih kalian kok mikirnya gitu sih? Aku melakukan sesuatu loh, aku buat single loh, tapi kalian fokus di bagian aku nangis-nangis ria, itu yang kalian mau lihat. Ketika aku ketawa kalian responnya marah gitu. Dan aku pengen belajar dari Kak Anya gini. Kak Anya sudah berkarir ya melanglang buana lah, tahu udah segala macam bidang kecuali nyanyi tadi kan. Ya kalau lu bisa nyanyi juga keterlaluan Kak. Masa bisa semua? Bunda Dorce bisa semuanya. Kenapa tidak kita? Kecuali saya nggak bisa nyanyi. Ya kalau itu kan terlalu sempurna dong, gitu kan. Kalau Bunda Dorce beda lah, itu pada zamannya dia kan memang kalau nggak salah dituntut memang bisa nari, bisa acting, bisa baca skrip cepet. Dulu lebih susah lagi. Waduh, ya kalau kita ngomongin entertainment dari dulu, lebih susah, lumayan susah, gampang, easy, gitu ya kan ya. Nanti yang generasi sekarang 10 tahun, 20 tahun lagi akan ngomong hal yang sama. Aduh dulu susah, udah itu memang akan berpolanya akan berputar seperti itu. Yes, getting easier karena ya teknologi juga sih. Jadi aku ngerasa kayak gitu, kayak aku nih penyanyi, tapi dituntut untuk berkonten ria. Which is susah Kak. Sebentar, aku juga mau nanya deh. Zamannya aku dulu ya, kita tuh kalau acara musik itu bisa diketahui dengan adanya tanggal lagu. Baik dari radio, bahkan acara televisi dulu kita setiap minggu tuh pengen tahu lagu jagoan kita udah berpindah posisi apa tidak. Ada 10 tanggal lagu Indonesia lah atau apa. Sekarang aku tuh lagi bingung. Penyanyi zaman sekarang tuh bagaimana menunjukkan prestasinya dan kedekatannya dengan masyarakatnya dari karyanya. Visit radio. Come on, pendengar radio aja udah menurun, gimana betul, sih? Memang betul. Dan makanya harus ada gimmick-gimmick tertentu untuk didatangin. Which is aku bilang ya udah berarti nggak salah dong apa yang aku kamu sampai lakukan. nge-begging loh beberapa TV, ceritain nggak ya? Aku sampai membegging beberapa pihak dengan bilang begini, ketika aku ada masalah kemarin, itu posisi aku sedang hamil. Dengan perjanjian aku akan datang kalau nanti aku merilis lagu atau berkarir lagi, tolong dibantu. Karena sebenarnya aku nggak mau jualan air mata, gitu kan? Ya air mata itu jatuh karena cerita, gitu. Dan aku datang, pas aku sudah balik, sudah kurus, sudah ada lagu, ternyata nggak dipanggil tuh. That's why aku sama mamaku bikin ini supaya aku punya wadah sendiri. Tapi aku nggak marah karena at the end of the day juga kalau memang rezekinya nggak bakalan ketukar gitu loh Kak. Ya mungkin sekarang aku harus beradaptasi dengan segala macam supaya bisa stay di line yang sama gitu kayak Kak-nya terus kayak tadi kalau cinta juga kan kayak Kak-nya semua tahu Kak-nya. You maintain yourself very good gitu. Ada saran nggak buat aku dan circle list how to maintain karir mau di entertainment mau karyawan karena karyawan juga dapat reward kan kalau misalnya kita bagus, baik, apalah segala macam itu karena aku nggak pernah jadi karyawan kan jadi gue nggak tahu urutannya gimana gitu apapun itu how to maintain it gitu. Aku nggak tahu ini bisa berlaku untuk semua orang atau tidak ya, tapi nomor satu langkah aku dalam sepanjang hidup aku adalah aku selalu bersyukur. Karena dengan aku bersyukur, aku tidak punya, insya Allah ya, yang aku rasakan adalah aku tidak punya ada rasa sirik, rasa iri, rasa jealousy, dan rasa insecure dengan orang lain. Itu nomor satu yang terkadang aku pegang. Mau dalam posisi apapun, dalam keadaan apapun, aku bilang, lalu gue bersyukur lo masih ada yang ngenalin. Gue bersyukur dikenal sama dia, generasi sekarang. Walaupun orang kalau ngomong Anya, sekarang taunya Anya Geraldine, terus orang suka ngeledekin aku. Please deh, banyak banget yang ngeledekin aku, mulai dari yang ngetek misalnya, tag, terus nama aku, padahal fotonya Anya Geraldine. Terus orang pikir aku akan tersinggung. Enggak,
terima kasih aku masih diingat sampai bisa di-tag namanya. Mungkin dari situ energi yang aku sampaikan ini mungkin akhirnya berefek bahwa tidak ada hal yang bisa membuat aku membenci apapun. Wow. Itu kali ya. Jadi santai aja. Karena kalau aku ngeliat orang-orang yang terlalu menggebu, yang terlalu ambisius sampai menghalalkan segala cara, ya semua akan naik. Tapi untuk mempertahankannya capek banget. Aku tidak pernah bilang bahwa nama aku pernah seterkenal. Mungkin Luna Maya, seterkenal Desi Ratnasari. You are tapi. No, kalau aku jalan and you kemana, maintain it very good, Kak. Kalau nggak Kakak nggak bakalan ada di sana, ada di sini, ada di sana, ada di sini. Kakak maintain bagus, tetap Anya Dwinov. Bertahan aja di kelas itu aja. Nggak harus yang terlalu mainstream banget kelihatan, nggak harus yang kayak bagaimana, bertahan aja. Tapi memang itu mungkin ya. I enjoy what I'm doing dan I'm grateful with what I have. Itu aja sih. Nggak. Kalau untuk skill tentu sama seperti diri kamu dan semua yang akan melakukannya. Jangan pernah menutup diri dari masukan, kritikan, ilmu. Always learning, nggak pernah gengsi untuk belajar. Ada orang ngerasa gengsi dong anak baru, aku sih dengan senang hati bertanya gitu lah, gimana sih cara bikin reels? Emang nggak ngerti gimana? Gue duduk di bawah, senior duduk di bawah, aku duduk bawah. Iya, iya. Ini bener loh. Ya ini sopan santun masalahnya. Kalau ini yang terjadi adalah di lapangan kemarin aja, pas dia melihat ada salah satu talent kita yang, aku duduk di bawah, gue ikutan deh. Terus aku yang lagi duduk di atas, lagi mana nih? Ya karena gimana kayak gini, aku ada di posisi dimana aku harus mengetahui bahwa ini seniorku. Mau dianggap atau tidak sebagai juniornya, pokoknya ini seniorku di dalam program ini maupun di luar. Jadi I have to be the first person yang tahu bahwa kalau dia seperti itu, aku harus melakukan hal setidak-tidaknya lebih sopan lagi daripada itu. Jadi kalau dia ada di meja, aku harus ada di lantai. Ini humble ya, sikap rendah hati yang dimiliki Ratu ini ya. Ini kan menjadi salah satu tangga kesuksesan dia terus menerus nih. I have to, Kak. Karena kalau enggak seorang kakak pun nggak akan mau ngomong sama aku kalau aku sombong. Kalau aku sombong, kakak nggak akan mau sharing itu ke kita. Tapi sebenarnya apa sih yang bisa bikin orang sombong tuh, aku bingung ya. Well, yang bisa bikin orang sombong, Kak, kalau menurut aku ya, dari pandangan pribadi aku, adalah satu, ketika mereka merasa nyaman di comfort zone mereka, mereka merasa gue sudah bisa dalam line ini. Gue sudah jago dalam hal ini. Gue sudah matang dalam hal ini. Padahal hidup itu berjalan detik demi detik dengan sesuatu yang beda tiap detiknya. Jadi kalau misalnya stay di comfort zone dengan apapun, itu kan give ya. Ada yang give, ada yang belajar. Nah yang biasanya nih, yang aman tuh yang belajar, Kak. Karena mereka adaptasi setiap detik, setiap menit. Tapi kalau yang cuma give, you can't do anything when the gift's gone. Dan itu yang bikin orang sombong tuh, biasanya dari give itu terus mereka ya udah gue bisa kok tanpa belajar. Jadi kayak kalau gitu gini aja, buat kita nih yang memang tidak punya rasa gengsi, yang terlalu orangnya cukup minderan sebenarnya ya basicnya. Mungkin kita mensyukuri orang-orang yang sombong itu, karena kalau orang-orang yang sombong nanti pas mereka jatuh kita masih bisa bertahan. Amin ya Allah, amin, amin. Makanya jadi orang jangan sombong-sombong banget. Ntar kalau ngedanga mulu, lupa kesandung jatuh, ketinggalan loh. Betul. Aku setuju dengan yang itu. Kak, thank you so much ya Kakak udah datang, sudah mau sharing. Sebenarnya Kakaknya nih kalau ngomongin asmara atau ngomongin hal-hal yang ibaratnya non-script, dia kan orangnya perfeksionis ya termasuk. Tuh biasanya dia nggak mau nerima acaranya, tapi aku udah bilang, Kak, in the circle tuh beginilah adanya gitu. Dia datang, dia mau cerita, dia mau jawab, mau kasih saran juga ke kalian circleist, karena kita cinta circleist ya, Kak. Iya dong, kita mesti share apa yang kita miliki, walaupun cuma sedikit ilmunya boleh lah, mudah-mudahan bermanfaat. Sedikit tapi berguna banget, Kak. So buat kalian semua, kalian bisa adaptasi ceritanya Kak Anya Dwinov. Ini udah mempertahankan karirnya tuh lama, how to maintainnya tuh nggak gampang. Dia bersyukur dengan apa yang dia punya, dia nggak terlalu yang ambisius banget. Tanpa ambisius pun kalau Tuhan sudah kasih ya kasih aja ya kan Kak, gitu. Dan dia bersyukur dan happy dengan status
hubungan asmaranya gitu. Karena ya memang udah perfect, mau diapain lagi. So thank you so much kakak udah datang. Thank you for having me here. No, thank you. Aku yang makasih kakak udah mau datang ke sini. Aku yang terima kasih. Padahal followers aku tuh kurang menarik loh. Biasanya nih ntar penontonnya view-nya dikit loh. Maaf ya. Kak gini kak konsepnya kak. AdSense mah kan tetap jalan ya kan. Jadi buat kalian in the circle yang nonton, ketahuilah bahwa kalian akan menonton ini entah di 2 bulan atau 3 bulan atau tahun depan. Dan akan ngambil ilmunya. AdSense mah tetap jalan. Bedanya kan naik atau enggaknya kan. Dan aku nggak ngelihat bintang tamu aku tuh dari followersnya kak, tapi dari perjalanannya. Cause you have to know that. Kalian nggak bisa adaptasi itu, kalian nggak bisa tanya itu. Berhubung aku bisa nih ada koneksi, aku kenal Kak Anya aku undang, itu aja udah bersyukur alhamdulillah. Bersyukur alhamdulillah mau datang dan mau cerita. Aduh, thank you banget juga Ratu atas kesempatan kali ini. The Circle juga terima kasih banyak. Tapi ngomong-ngomong kita harus mengakhiri selain karena durasi, karena bintang tamu yang lain udah ngantri. Banyak banget hari ini yang syuting, astaga ngantrinya banyak banget. Kamu jaga-jaga diri, energi. Kak. Ini anak hebat banget loh. Dari tadi moodnya masih terjaga. Aku sampai bilang, udah ketemu. Kak, maaf ya gini, nggak usah ngobrol, diem minum, diem dulu. Soalnya kita butuh ngembalin energi pasti. Soalnya aku kan ini, tuh di belakang tuh kerja keras tuh yang katanya. Maklum, kan sudah ada buntutnya satu. Iya yang gitu. Jadi tanggung jawab. Baiklah kalau begitu kak. Makasih, I love you so much. Jadikan aku anak didikmu ya. Nggak boleh enggak. Sama-sama dong, kita berbagi ilmu di sini ya. So that was it guys. Thank you so much buat nggak nge-skip videonya. Makasih udah tune in sama ceritanya. Makasih sudah adaptasi sama perjalanan hidupnya dan how to maintain tetap stabil dalam pekerjaan apapun. Itu adalah tips dan kisah dari Kak Anya Dwinov dan sedikit bocoran tentang hubungan personal dia yang baru diceritain di sini tentunya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terus nyalain lonceng notifikasinya supaya nanti pas aku upload video baru lagi kalian bisa belajar lagi. So guys, segitu aja dulu. Aku kita mau ngerumpi di balik mic, di balik kamera. Jadi matiin itu mic saat kita belajar soal kehidupan. Bye.